Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Denada Official. Dan kali ini aku pengen nunjukin kalian sesuatu. Tada! Aku pengen unboxing ini di depan kalian semuanya. Ada suratnya. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you so much, Rick. Aku mau baca sekarang suratnya ini. So it's from YouTube. Tulisannya adalah, you've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. What you've accomplished can be taken away from you, and we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our esteem and respect. Congratulations, Susan Watch Kiki, CEO of YouTube. Thank you so much. Jadi guys, aku mau langsung saja buka ini. Yay! Presented to Denada Official for passing 100,000 subscribers. Aku mau ucapin terima kasih banyak yang pasti untuk semua subscriber aku. Aku tahu bahwa channel aku ini masih banyak banget yang harus dibenahi. Ini akan jadi semakin penyemangat aku supaya bikin yang lebih baik lagi untuk kalian semua melalui channel YouTube aku. Ada banyak banget perencanaan-perencanaan ke depan mengenai konsep dan konten-konten yang udah aku persiapkan sama tim aku. Bukan hanya membagikan cerita soal kehidupan kami sehari-hari, tapi juga hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat untuk subscribers aku. So again, thank you so much guys. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih juga buat semua tim aku dari RK Musikindo, semua tim editor aku, tim manajemen aku. Thank you so much. Aku nggak mungkin bisa dapet ini kalau bukan karena support dari teamwork yang ada juga. So thank you so much. So we're gonna put this away for a while. Masukin aja ke plastiknya. Anyway, aku langsung aja mau ngebahas, mau cerita apa yang terjadi dalam hidupku belakangan ini. Satu hal yang aku post yang akhirnya jadi bikin lumayan berita, juga banyak yang masih DM aku sampai sekarang, dan mudah-mudahan aja dengan aku bercerita seperti ini bisa memperjelas segala-galanya. Ada beberapa juga yang salah pengertiannya gitu. So here we go. Beberapa waktu yang lalu aku posting ini tuh adalah rumah yang sekarang ini sedang aku jual. Sudah aku pasarkan dari mulai 2 tahun yang lalu, beberapa bulan setelah kita pindah ke Singapura. Pertanyaannya banyak yang masuk ke DM aku, maupun pertanyaan ditanyain oleh rekan-rekan media, apa dan bagaimana masalah penjualan rumah ini. So, aku pengen kasih informasi dulu bahwa saat ini aku itu sedang menjual 2 rumah aku. Jadi sebelumnya aku sudah jual apartemen aku dan yang itu sudah laku alhamdulillah. Dan kalau boleh aku kepengen share sedikit ceritanya. Percaya atau enggak, sang bapak yang waktu itu membeli apartemen aku, dia nggak pernah lihat apartemennya, dia nggak pernah datang ke apartemennya, dia nggak pernah cek lokasi. Dia cuma nanya sama agen properti itu, ini di mana apartemennya, dan agen propertinya cerita ini memang buat aku dan memang itu kita jual bukan karena apartemennya bermasalah atau bukan karena apa, tapi karena memang butuh uang untuk kebutuhan ini. Dan hanya dengan basic informasi seperti itu aja dia langsung beli. Kalau aku ngelihatnya dan aku merasakannya, dia hanya pengen bantuin aku, bantuin kita keluarga gitu. Aku kepengen post gitu foto dengan si bapak ini, si beliau ini yang telah sangat amat berbaik hati. Kan aku izin sama dia, bapak mohon maaf, boleh nggak kalau seandainya foto ini saya posting di Instagram saya? Dan dia bilang, jangan buka identitas saya kemana-mana, semoga ini bisa bermanfaat dan membantu kamu. Aku bersyukur dan berterima kasih banget kepada beliau. Dan akhirnya setelah itu terjual dan seiring dengan waktu yang berjalan, tentunya aku melakukan segala yang aku mampu gitu, dengan tetap bekerja di Indonesia karena memang pekerjaanku ada di situ, tapi hidup di Singapura. Aku tuh tinggal di Singapura sebetulnya. Jadi aku ke Indonesia itu hanya benar-benar untuk kerja aja. Pekerjaanku selesai,
aku akan kembali lagi ke Singapura. Alhamdulillah banget aku punya manajer yang sangat amat paham dengan keadaanku dan menolongku banget. Jadi setiap kali aku mau pulang ke Indonesia, manajerku yang akan sibuk membantu aku untuk mencarikan aku pekerjaan sebanyak-banyaknya, supaya setiap kali aku pulang ke Indonesia, aku bisa pulang ke Singapura bawa duit yang banyak. Karena aku pulang ke Indonesia berarti aku harus ada transport. Aku juga kadang-kadang harus menerbangkan seseorang dari Indonesia ke sini untuk menjaga Aisyah. Kadang-kadang mamaku, kadang-kadang sahabatku, Maul. Nah, tapi seiring dengan waktu berjalan, akhirnya aku menyadari bahwa aku membutuhkan sumber dana lagi. Treatmentnya masih terus berjalan, treatmentnya Aisyah, dan alhamdulillah semuanya lancar. Prioritasnya sekarang ini adalah untuk tetap bisa Aisyah mendapatkan pengobatan Singapura, meneruskan terus sampai dengan selesai. Uang dolar Singapura dibandingkan dengan uang rupiah ya udah beda banget. Singapura ini adalah biaya hidupnya jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Keadaan menjadi lebih menantang saat musim pandemi ini mulai. Praktis dari bulan Januari, akhir tanggal 28 aku masih ingat banget. Itu adalah pekerjaan terakhir aku di Indonesia dan aku langsung terbang cepat-cepat ke Singapura karena di tanggal 28 itu Singapura sudah mulai masuk kasus COVID-19. Betul-betul membuat segala macam pekerjaan kita dan kita mencari nafkah jadi susah gitu ya. Tapi yang lebih beratnya lagi adalah kita nggak tahu sampai kapan ini akan terus berjalan. Kapan kita bisa cari nafkah lagi dengan baik, kerja lagi dengan normal gitu. Dan seperti yang semua tahu, pekerjaanku mainly yang mendatangkan pemasukan utamanya itu adalah dari pekerjaanku sebagai entertainer di Indonesia. Itu berarti adalah pekerjaan-pekerjaan off-airku, TV-ku yang membuat roda kehidupan kami ini benar-benar berputar gitu. Dan selama ini berarti aku betul-betul hanya mengandalkan pemasukanku dari sosial mediaku, YouTubeku yang memang saat ini juga masih sangat amat aku build, Instagramku. Alhamdulillah dari Instagram aku suka dapat endorsement yang ya alhamdulillah bisa mendatangkan pemasukan buatku. Tapi kan memang aku bukan di situ utamanya. Jadi ini berat. Sorry. Maaf. Ini menantang buatku. Sorry, aku tadi salah berarti. Aku pernah kerja syuting buat TV tapi secara virtual dan itu alhamdulillah aku tetap dibayar. Pihak TV-nya baik banget untuk tetap mau ngasih aku fee. Nah, di acara itu ada Raffi, ada Gigi, ada Baim Wong, sama ada Paula. Aku nggak tahu ini bagian ini ditayangin apa enggak ya. Aku di sini pengen ngucapin secara personal terima kasih buat Baim Wong, keluarga besar Baim, Paula. Baim tuh cerita sama aku dan aku ini sebenarnya udah tahu udah lama dari orang lain, tapi aku belum pernah komunikasi sama Baim secara langsung. Aku dikasih tahu sama Baim bahwa Baim tuh nyariin aku. Aku tahu banget kalau dia nyariin aku. Aku dengar beberapa kali. Aku tahu beberapa kali dia berusaha untuk nemuin aku. Kenapa dia nyariin aku? Dia mau menyampaikan, dia bilangnya bahasanya menyampaikan amanat bantuan berupa uang untuk Aisyah. Dan jumlahnya nggak main-main, 100 juta. Itu menurut aku jumlah yang gede banget, 100 juta. Wow. Dan aku bilang sama dia, aku tahu banget kalian orang-orang yang berhati baik dan niatnya mau bantu. Dan aku berterima kasih sekali dan aku bersyukur sekali kepada Allah. Dan aku mendoakan semoga niat baiknya Baim dan Paula ini dicatat sebagai amal kebaikannya Paula dan Baim, dan semoga Allah senantiasa menolong mereka sebagaimana mereka sudah berniat untuk menolong aku dan anakku. Tapi jujur aku nggak bisa terima 100 juta itu dan tidak sampai hatiku untuk menerima uang itu. Semenjak Aisyah didiagnosa leukemia, aku banyak sekali berhubungan dengan orang tua lain, anaknya sedang menjalani kemoterapi, anaknya sedang menjalani treatment untuk penyakit lain. Gila ya, ternyata banyak orang-orang yang sedang harus menjalani perjuangan jauh lebih complicated, yang jauh lebih berat dibandingkan kami. Alhamdulillah sampai sekarang ini kemo semua ya, walaupun dengan ups and down-nya ya, yang namanya orang menjalani kemoterapi. Alhamdulillah semua lancar. Nyari obat ada, obat apapun di Singapura ini stoknya selalu ada, selalu banyak. Kita nggak perlu worry.
Dan ternyata di Indonesia banyak anak-anak kanker yang saat ini kesulitan untuk bisa dapat obat kanker karena stoknya nggak ada. Ada juga yang mereka stoknya ada tapi mereka nggak bisa beli, nggak punya duitnya. Jadi aku bilang sama Mbak Im, aku bilang banyak sekali orang-orang yang sekarang ini lebih membutuhkan uang itu dibanding aku. Kalau ditanya apakah aku butuh, God knows, Allah deh yang maha tahu. Tapi mereka lebih butuh, urgensinya mereka lebih urgent. Jadi aku bilang sama Mbak Im waktu itu, bukannya aku nggak mau menerima dan tidak menghargai niat baiknya, tapi aku juga bilang pada saat itu bahwa bukannya nggak pernah dalam 6 bulan terakhir ini khususnya ya, masuk ke 7 bulan ini, aku tuh bener-bener kayak bahasaku ya, nyerempet. Ya Allah ini gimana ini gitu. Kalau aku boleh jujur di sini, sebenarnya aku nggak pernah share sama siapapun, even sama mamaku aku nggak pernah cerita karena aku nggak mau dia worry. Aku pernah sampai saldo tabunganku itu di ATM-ku itu 200.000, tapi aku tinggal di Singapura. Saya bayangin nggak? Jadi, tapi karena aku di sini dan aku stuck di sini, aku nggak bisa bikin banyak. Kalau aku ada aja di Indonesia nih, aku bisa, I don't know, sekolahin barang-barang aku, mungkin masih bisa kerja dengan syuting untuk TV, whatever, apapun itu. Untuk urusan bank pun, karena aku ada di Singapura menjadi sulit, karena kan bank aku di Indonesia. Alhamdulillah, aku tidak memungkiri bahwa saat ini pun aku masih merasa bahwa banyak beruntungnya. Aku selalu percaya bahwa Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Kehidupan yang harus kita jalani, ceritanya memang seperti ini, jalannya seperti ini. Tapi kalau sudah Allah berikan ketetapannya, kita harus menjalani seperti ini. Nggak mungkin kita ditinggalin tanpa pertolongannya. Karena jujur guys, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin aku masih bisa bertahan. Hidup kita masih terus bisa berputar seperti ini sampai detik ini. Ya, inilah ceritaku, and that's why, inilah mengapa urgensinya sekarang ini untuk menjual rumahku itu ada 2. Itu menjadi urgensi yang besar dan tinggi banget. Aku di sini bukannya lagi mau bersungut-sungut, enggak kok. Aku bersyukur, alhamdulillah banget ya Allah, dalam keadaan kayak gini masih ada sesuatu yang aku miliki yang masih bisa aku jadiin duit gitu. Sampai sekarang aku masih nggak tahu kapan aku bisa pulang ke Indonesia. Sebenarnya aku ada satu acara, sebuah festival hip hop yang aku udah agree untuk jadi bintang tamunya. Tadinya itu ya mau dibikin seperti biasa, tapi kan sekarang udah nggak bisa tuh bikin festival kayak begitu. Jadi akhirnya dibikin virtual, kan dibikin di bulan Agustus. Aku mau kasih tahu ya guys, saat ini kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, pada saat aku mau balik lagi Singapura, aku harus minta dan apply kayak surat izin masuk ke Singapura gitu ke perwakilan Singapura yang ada di Indonesia. Setelah itu, begitu aku masuk ke Singapura, aku harus langsung menjalani karantina selama 2 minggu di tempat karantina yang sudah disiapkan oleh pemerintah Singapura untuk pendatang. Dan itu aku yang harus bayar, bukan di rumah. Itu hanya untuk biaya karantina, belum biaya aku terbang, belum resiko yang harus aku hadapi gitu. Tapi aku bilang sama manajer aku kemarin, aku nggak apa-apa lo pulang ke Indonesia. Aku bilang, nanti kamu gimana? Aku bilang aku nggak masalah karena aku harus kerja. Aku harus mulai kerja karena aku bener-bener nggak tahu lagi ini mesti gimana kalau aku nggak start kerja dengan segera. Itu juga sebenarnya masih tanda tanya buat aku, karena di bulan September Aisyah tuh ada jadwal kemo lagi. Aku benar-benar harus perhitungkan semuanya seaman-amannya, serapi-rapinya supaya pada saat Aisyah kemo aku bisa ada di situ nemenin dia. Gitu guys, curhatan aku supaya semua di sini tahu dengan keadaannya. Dan aku sekali lagi mau ucapin terima kasih buat teman-teman Instagram, udah baik banget ngetek-ngetekin semua orang-orang yang mereka pikir mungkin mempunyai kemampuan untuk membeli propertiku yang sekarang lagi ku jual. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aku berserah kepada Allah gitu. Aku merinding ngomong kayak gitu karena sejujurnya aku nggak tahu lagi mesti bagaimana, dan aku tahu di saat aku nggak tahu lagi mesti bagaimana, satu-satunya yang aku bisa lakukan adalah aku berserah kepada Allah. I'm still here,
berdiri dengan tegak karena aku ada Aisyah yang membutuhkan aku untuk tetap tegak, untuk tetap kuat, untuk tetap sabar, untuk tetap tenang dan fokus dengan semuanya. Aku cuma berharap semoga pandemi ini segera berlalu, kita semua bisa kembali kerja lagi, bisa cari nafkah lagi. Makanya guys, please, aku mohon bantuannya untuk semua. Kita sama-sama ikuti peraturan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 supaya nggak semakin banyak lagi yang kena, supaya semuanya kehidupan kita bisa kembali normal lagi. Aku bisa kembali kerja lagi, kamu semua bisa balik kerja lagi, kita bisa sama-sama cari nafkah lagi, lancar semuanya. Stay strong together, let's stay healthy together. Kita sama-sama menularkan energi positif, kita sama-sama saling mendoakan. So guys, sekali lagi terima kasih banyak. Aku mau celebrate dulu sama Aisyah si silver button ini. Terima kasih sekali lagi udah nontonin vlog aku hari ini. Ditonton aja udah senang, tapi kalau subscribe lebih senang lagi. Kita ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum.